Hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru 51,3%. Apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan? Apakah lambatnya birokrasi atau ketakutan pejabat daerah untuk mengambil keputusan? Kehati-hatian atau malah cermin ketidakefisienan dalam manajemen publik? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif KPPOD, Arman Suparman. Selamat sore, Pak Arman. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah hadir di Sido Sore, Pak. Sepertinya ini memanas hubungan Menteri Keuangan dengan Pemda ini ya. Ada beberapa Pemda yang kemudian juga membantah begitu. Di mana sebelumnya pada 7 Oktober 2025 Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa digeruduk 18 gubernur nih dari berbagai daerah. Bicara juga soal transfer ke daerah. Nah sekarang ini soal dana mengendap APBD di bank. Dari riset KPPOD, apa akar utama lemahnya serapan APBD? Ya, ini sebetulnya kalau dari catatan kami, Mas David, ini penyakit menahun ya, atau problem yang selalu terjadi dari waktu ke waktu soal dana yang mengendap di bank, dan itu bisa berakar pada sejumlah persoalan, ada yang sifatnya itu sangat struktural, artinya akarnya itu berada pada kerangka tata kelola kebijakan. Dan kalau kita bicara pada tata kelola kebijakan, itu persoalan itu tidak murni dimonopoli oleh persoalan yang ada di pemerintah daerah, tetapi juga seperti apa kerangka kebijakan nasionalnya. Itu di level struktural. Ada yang memang sangat berada pada domain yang sifatnya sangat teknis di lapangan. Ini kita bicara kapasitas, terutama di level birokrasi, gitu ya. Pertama terkait dengan persoalan di level struktural tadi itu, kenapa dana mengendap apalagi di periode-periode seperti sekarang di pertengahan tahun menuju akhir tahun, itu karena memang Mas David dan juga para pemirsa kita bisa cek seperti apa siklus ya perencanaan penganggaran yang terjadi di pemerintah daerah. Setiap tahun pemerintah daerah pengesahan APBD tahun depan, katakanlah sekarang di tahun 2025 untuk APBD 2026 itu kan pengesahan APBD perda APBD itu di Desember ya. Dan harapannya gas atau argo realisasi anggaran itu diharapkan itu sudah mulai berjalan di bulan Januari dan seterusnya. Tapi pada praktiknya yang kami lihat, gitu ya, itu kenapa baru bisa terrealisasi di semester kedua sampai akhir? Itu karena memang pertama, terutama pedoman teknis dari pemerintah pusat, dari kementerian dan lembaga teknis terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sejumlah sektor itu seringkali terlambat sampainya di pemerintah daerah. Sehingga proses lelang, kemudian yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu pasti terseret ke semester kedua, gitu ya. Sehingga jadi ini kelemahan maksudnya aturannya atau birokrasi yang berbelit atau seperti apa? Aturannya, karena pemerintah daerah ketika mereka melakukan proses pengadaan barang dan jasa di level daerah atau di level lokal itu mesti menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, gitu ya. Dan petunjuk teknis ini harapannya itu kan yang diharapkan oleh pemerintah daerah itu bulan-bulan awal setiap tahun anggaran. Tapi pada praktiknya itu bisa molor sampai bulan April Mei gitu ya. Sehingga pemerintah daerah kalau yang Anda lihat kenapa bisa molor ya? Maksudnya kenapa bisa sampai bulan April begitu jauh sekali? Ya itu terjadi problem di pemerintah pusat bagi kami dan itu adalah penyakit menahun juga. Gitu ya. Kenapa setiap tahun hal seperti itu yang mestinya ini menjadi bahan evaluasi bagi kementerian dan lembaga di level nasional, gitu Mas. Sehingga seperti yang tadi kami sampaikan, kenapa belanja atau realisasi belanja itu menumpuk di akhir tahun? Karena tadi itu prosesnya itu bergeser gitu ya di pemerintah daerah dan seringkali pembayaran atau pencairan kepada pihak ketiga misalnya kepada vendor-vendor itu baru di akhir masa kontrak Mas. Biasanya itu di akhir-akhir tahun gitu ya. Sehingga sekarang pemerintah daerah itu menyimpan dana tersebut di bank-bank di daerah, gitu ya. Sehingga itu kenapa dananya itu mengendapnya cukup tinggi. Nanti kita bisa lihat realisasi di akhir tahun itu pasti dana yang mengendap di bank itu pasti akan menurun, gitu ya. Oke, Pak Arman, kalau saya di dalam bisnis ya, yang setahu saya itu biasanya kalau orang ada kontrak misalnya untuk bikin acara seperti itu, biasanya tuh atau pembelian barang begitu, logistik itu biasanya bayar tuh antara 2-3 bulan gitu, ada yang bahkan 4 bulan baru dibayar begitu. Nah, apakah yang seperti ini diberlakukan juga pada pemerintahan yang Anda ketahui?
Iya, seperti itu Mas. Dari misalnya pembayaran terhadap vendor-vendor atau kepada pihak atau kontraktor gitu ya, itu terjadi di bulan-bulan akhir di setiap tahun anggaran gitu ya. Sehingga menunggu itu memang dana itu mestinya disimpan di bank gitu ya, biar aman bagi pemerintah daerah. Sehingga ketika kita sekarang bicara bulan September, bulan Oktober, itu memang dana itu belum dikeluarkan gitu ya, dari bank terkait yang disimpan oleh pemerintah daerah. Itu problem yang pertama yang kami lihat gitu ya. Kenapa dana mengendap itu menjadi problem yang selalu kita lihat setiap tahun. Ya, ini karena seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, problem struktural yang kedua. Dari dulu kan Mas David kita selalu mendengar istilah money follow program ya. Gitu ya, bukan money follow function. Artinya ketika kita bicara money follow program, yang mesti dilihat adalah bagaimana kualitas perencanaan program yang tertuang baik itu di dalam kerangka jangka menengah itu RPJMD maupun kerangka perencanaan tahunan yang kita sebut dengan rencana kerja pemerintah daerah itu benar-benar direncanakan secara matang, sistematis, sehingga dukungan anggarannya itu juga benar-benar disokong dengan kualitas APBD dan juga kualitas realisasinya, gitu ya. Tapi dalam praktik di lapangan, seringkali apa yang direncanakan itu juga tidak diikuti dengan seperti apa kualitas dukungan anggaran dan juga pengelolaan belanjanya di lapangan, gitu Mas. Dan ini udah berulang-ulang terjadi dan tidak ada perbaikan sama sekali yang Anda lihat ya? Itu bahasa saya tadi itu penyakit menahun ya, atau rutinitas dalam tanda kutip yang dialami oleh pemerintah daerah. Bagi kami, ini juga mesti menjadi bahan evaluasi bersama, tidak hanya di level daerah, oleh pemerintah daerah dan juga legislatif dalam hal ini, gitu ya. Tetapi juga seperti apa kerangka pembinaan pengawasan dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan, gitu ya. Bagaimana mengarahkan agar perencanaan program itu benar-benar didukung dengan kapasitas fiskal yang ada, sehingga realisasinya juga itu bisa terukur. Nah, ini juga ada yang unik di sini nih, Pak Arman ya. Ini sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan menempatkan dana ya sebesar 10 hingga 20 triliun rupiah di Bank DKI untuk mengembangkan bisnis BUMD di Jakarta. Waktu itu dijanjikan kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kita simak berikut ini. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang 200 triliun. Di mana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta. Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh, nggak bisa menyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau 10 triliun, 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya. Bisa. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain. Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil. Hanya memang dengan penurunan APBD Jakarta dari 95 menjadi 79, Jakarta melakukan creative financing, diantaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada. Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana 200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan, oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara. Kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD yang ada di Jakarta. Gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD untuk pusat Bank Jakarta dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Ya, Pak Arman, ini menarik yang kita dengar tadi, ada janji 10-20 triliun bagi Pemda DKI Jakarta. Sementara ada dana mengendap 4,1 triliun dan diakui 1000% benar oleh Mas Pram. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya? Kemudian kan dipertanyakan juga oleh Pak Menkeu, bisa nggak nih diserap 10-20 triliun? Nah, sementara masih ada yang nganggur nih 4,1. Ini sebenarnya
bagaimana? Apa yang salah selain tadi birokrasinya itu? Ya, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Gubernur Pramono ya, dan juga pengalaman daerah-daerah lain, dana yang sekarang mengendap di bank itu sebetulnya dana-dana yang sudah ditentukan peruntukannya juga, Mas David. Artinya itu bukan dana menganggur juga sebetulnya ya. Tetapi karena tadi realisasinya itu mesti menunggu di akhir tahun, sehingga untuk sementara itu disimpan di bank, gitu ya. Sementara yang sekarang dijanjikan 10-20 triliun itu disimpan di Bank Jakarta untuk keperluan pengembangan BUMD, itu adalah dana untuk penganggaran yang lain, gitu ya. Yang bagi kami sebetulnya kenapa ada inisiatif seperti itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur Pramono, itu untuk mengisi dampak dari pemangkasan 95 triliun itu menjadi 79 triliun, Mas. Gitu ya. Jadi itu dua isu yang berbeda sebetulnya. Gitu Oke, baik. Pak Arman, kita simak dulu informasi berikut ini, Pak Arman. Kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini, saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi. Saya juga bagian dari Pokja 2 ya. Di Pokja 2 juga ada tim debottlenecking yang mengatasi masalah-masalah yang bukan program prioritas, artinya yang di luar pemerintah. Nanti di situ saya akan terima pengaduan dari para pelaku bisnis, saya akan gelar perkara setiap minggu. Nanti saya yang mimpin di situ, boleh kan ya? Nanti kalau ada masalah dari situ yang berhubungan dengan hukum dan peraturan, kita akan salurkan ke Pokja 3, Satgas 3 ya, Satgas 3 ya, Pokja 3 ya? 3. Pokja 3. Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan, mungkin setengah tahun, iklim investasi kita udah membaik dengan signifikan sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih cepat dari yang sekarang. Mungkin itu Pak. Baik, mungkin sedikit ada yang tadi dibahas secara detail, yaitu arahan Bapak Presiden di dalam sidang kabinet kemarin untuk mempersiapkan 500.000 tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality. Dan ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan, dan anggaran yang disediakan sekitar 8 triliun. Sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan. Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan dokter spesialis maupun dokter umum maupun dokter gigi yang sebesar 20.000, Menristek Saintek sedang mempersiapkan karena nanti akan diberikan melalui program beasiswa dan tentunya nanti. Ya Pak Arman, ini tadi baru saja konferensi pers ya terkini, dan ini live kita dengar tadi Pak Purbaya juga menyampaikan ternyata seperti yang tadi juga dibicarakan ada keinginan untuk memperbaiki ya dari pemerintah gitu. Ya semoga ini tidak hanya sampai di bincang-bincang atau perkataan dan narasi saja, tapi kita berharap ini terjadi betul-betul dieksekusi begitu. Tapi bicara soal ini, tadi kan bicaranya soal investasi juga yang di daerah. Kan mereka dana daerah itu transfernya dikurangi, lalu kemudian diharapkan bisa generate dana sendiri begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan dana tambahan? Ya. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menkeu tadi ya, Pak Purbaya. Itu menarik sebetulnya program debottlenecking itu. Karena antara APBD dengan kemudahan dan juga kepastian berusaha itu sebuah dua hal yang memang saling berkaitan, Mas David, gitu ya. Karena bagi kami APBD itu bisa menjadi instrumen untuk menstimulus peningkatan investasi di daerah. Karena dari kajian KPPOD, salah satu variabel yang menentukan para investor atau para pelaku usaha baik level besar maupun UMKM itu adalah soal kebijakan fiskal daerah yang di dalam itu adalah bagian dari APBD gitu ya. Sehingga kami sepakat dengan apa yang tadi disampaikan, karena kalau bicara di bottlenecking yang dihadapi oleh para dunia usaha dari kajian KPPOD itu memang pertama terkait dengan persoalan regulasi
gitu ya. Ini regulasi kebijakan di Pemda atau bagaimana? Di level nasional dan juga di level daerah, gitu ya. Karena sekarang misalnya kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan itu bisa mensimplifikasi, gitu ya, bisnis proses, terutama prosedur waktu dan juga biaya untuk pendirian atau memperpanjang usaha di daerah. Dan selama ini yang jadi catatan kami antara satu regulasi dengan regulasi yang lain itu seringkali menjadi tumpang tindih. Itu yang dihadapi oleh pemerintah, oleh dunia usaha di daerah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada persoalan debottlenecking juga di birokrasi, gitu ya. Ketika regulasinya tumpang tindih, itu diperparah dengan persoalan ego sektoral, baik di level nasional maupun di level daerah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah persoalan bagaimana penggunaan platform digital, terutama mengintegrasikan semua sistem layanan. Dan bagi kami, debottlenecking yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan itu mestinya mengarah ke tiga persoalan tadi itu. Persoalan kebijakan, kelembagaan termasuk di dalam SDM, dan juga soal integrasi antara sistem. Gitu ya. Dengan menyelesaikan persoalan itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha untuk mendirikan atau memperluas usaha. Itu untuk yang memperluas usaha dan ya. juga investasi, jadi mendatangkan ini juga ya, pendapatan daerah begitu ya. Itu. Nah, tetapi hubungannya dengan serapan rendah ini apakah juga akan menyelesaikan persoalan ini? Nah, persoalannya sekarang ketika kita berada di era efisiensi, gitu ya, pemerintah daerah itu kan membutuhkan dana segar bagi pembangunan daerah. Dan dalam konteks itu, selama ini kita mendorong pemerintah daerah itu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, apakah itu dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau public partnership gitu ya, atau kerjasama dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga ini kan bisa sektor privat, gitu ya. Dan sektor privat itu bisa bergairah untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, atau dengan pemerintah pusat sekalipun, jika tadi mengatasi persoalan kebijakan, kelembagaan, dan juga digitalisasi itu, gitu ya. Kalaupun di sisi para pelaku usaha atau di sektor real ini membutuhkan gitu ya dana segar, kan sudah ada dana 200 triliun itu yang disimpan di bank-bank himbara. Menurut kami ini saling berkaitan. Karena itu memang kami sangat mendukung apa langkah yang tadi disampaikan oleh Pak Menkeu soal debottlenecking, karena itu akan menggairahkan investasi di daerah gitu ya, untuk bisa berinvestasi maupun bekerjasama dengan pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal sekarang, gitu Mas. Baik, nah Pak, mungkin terakhir singkat saja, seberapa besar dampak ekonomi ketika 234 triliun rupiah itu tidak terserap dengan benar ke ekonomi lokal? Iya, ini kan sederhana gini ya Mas, seperti tadi kami sampaikan. Sorry, saya koreksi ya, 234 triliun rupiah ya? Ya, seperti tadi kami sampaikan, terutama untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, yang kalau kita lihat catatan Kemendagri itu ada 90% dari 546, daerah-daerah ini itu sangat mengandalkan government spending, Mas. Gitu ya. Untuk aktivitas perekonomian. Ketika dana 235 triliun itu tidak terrealisasi, itu akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah. Gitu ya. Baik di sektor jasa, misalnya di sektor perhotelan, restoran atau transportasi, atau misalnya terkait dengan pembangunan jalan, gitu ya. Karena ketika kegiatan-kegiatan itu tidak berjalan, itu berdampak terhadap aktivitas perekonomian termasuk pendapatan dari tenaga-tenaga kerja atau masyarakat yang bekerja di sektor-sektor terkait. Ada hitung-hitungannya nggak, Pak Arman, mungkin dari KPOD, bahwa ini membuat kerugian negara kira-kira bisa sampai segini ketika 234 triliun ini tidak terserap dengan baik itu? Kita tidak punya hitungan yang fix ya Mas ya, tapi kalau secara total kita bisa angkat, misalnya gini, ketika ada program pembangunan infrastruktur jalan A katakanlah gitu ya. Tetapi karena pembangunan jalan ini tidak direalisasikan, artinya anggaran itu kan masih tersimpan di bank. Nah, dengan sendirinya misalnya teman-teman atau stakeholders yang bekerja di sektor terkait, katakanlah para penjual pasir, para penyedia makanan untuk para kuli bangunan misalnya, itu juga pasti terdampak dari ketika misalnya pembangunan jalan itu tidak dilakukan. Itu contoh sederhana gitu ya Mas ya. Ketika misalnya government spending itu tidak direalisasikan, sehingga itu berdampak terhadap aktivitas perekonomian, dan tentu itu akan berdampak terhadap penerimaan atau pendapatan dari masyarakat yang bekerja di sektor-sektor terkait gitu Mas David. Oke, baik. Kita berharap bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan juga itu dilaksanakan, dan kita berharap
serapan dana APBD ini juga boleh maksimal begitu ya di masyarakat, dan ada perubahan di sisi birokrasinya. Terima kasih Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, Pak.